Sekarang nomor 1 nih ya, soal nomor 1. Tentang fungsi komposisi. Oke. Di soal sudah diketahui itu ya. Ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 5 ya. Ada gx yaitu 3x min 2 ya. Nah, kita cari apa dulu nih? Kita cari g komposisi f dari x nya dulu dong ya. Ini kan sama artinya dengan g dari fx ya. Kenapa kita mencari g komposisi f ini? Karena di soal sudah diketahui ada aturan bahwa g komposisi f tapi dari a ya sama dengan 7. Nah, kita cari dulu nih g komposisi f dari x. Ini definisinya, g dari fx. Nah, fx ini rumus fungsinya kan sudah diketahui ya. Ini ya, 2x kuadrat plus 6x min 5. Diganti aja nih, 2x kuadrat plus 6x min 5. Jadi kita mencari g dari 2x kuadrat plus 6x min 5. Ini apa artinya? Nanti kita kan punya gx, rumus fungsinya adalah 3x min 2 ya. Kalau kita mencari g dari 2x kuadrat plus 6x min 5, setiap x ini kita ganti dengan ini. Dengan 2x kuadrat plus 6x min 5 diperoleh 3 itu kan artinya 3 kali x ya. 3 kali ini ya, 2x kuadrat plus 6x min 5. Ini sesuai dengan fungsinya dikurangi 2. Kalikan 3 dulu nih. 6x kuadrat plus 18x min berapa nih? Min 15 ya. Dikurangi 2. Dihitung dapat berapa nih? 6x kuadrat plus 18x ini min 15 min 2 lagi berarti plus 18x min 17. Inilah g komposisi f dari x. Itu langkah pertama. Yang kedua, ini yang diketahui di soal kan, g komposisi f dari a itu kan sama dengan 7. Nah, ini ganti x di sini dengan a dong. Nih. Dapatnya apa? 6a kuadrat ditambah 18a dikurangi 17 sama dengan 7. Kan begini. 7 bawa ke kiri. 6a kuadrat plus 18a min berapa nih? 24 jadinya ya, sama dengan 0. Nah, ini sudah sederhanakan. Saya bagi 6 ya, sama-sama bagi 6 semuanya nih ya, kedua ruas diperoleh a kuadrat plus berapa nih? 3a ya min 4 sama dengan 0 ya. Kemudian untuk mencari a tinggal difaktorkan saja. Ini faktornya adalah a plus 4a min 1 ya, sepakat ya. Ini cari dua bilangan yang dikalikan negatif 4 dijumlahkan 3 ya. 4 sama negatif 1. Masing-masing faktor disamakan dengan 0 nih. A plus 4 kita samakan dengan 0, diperoleh a sama dengan negatif 4. Atau a min 1 sama dengan 0, a sama dengan 1. Ada dua jawaban. Cuman yang diinginkan di soal kan yang a positif katanya. Ya udah, kalau a positif maka a sama dengan 1, beres. Jadi yang negatif 4 ya tidak memenuhi sesuai dengan syarat di soal. Itu nomor 1 ya, lumayan mudah. Kita lanjut ke nomor 2 sekarang. Soal nomor 2 tentang logaritma ya. Dalam hal ini diketahui informasi pertama nih ya, 2 log P pangkat 6 ya dikurangi dengan 2 log P pangkat 2 ya sama dengan berapa nih? 8 ya. Nah, biar nggak bolak-balik, saya langsung kerjakan setiap informasi ya. Sifatnya dulu nih. Sifatnya itu yang perlu kalian ingat. Ini ada pengurangan 2 buah logaritma. A log B dikurangi A log C. Ada sifatnya ini ya. Apabila ini nih basisnya sama, dapatnya A log tinggal B per C. Numerusnya kita bagi. Yang pertama B dibagi atau bagi C
A log B per C. Nah sekarang sesuai dengan sifat diperoleh apa? Oh ini diperolehnya 2 log berapa? P pangkat 6 per P pangkat 2. Kan begitu jadinya ya, sesuai dengan sifat. Sama dengan, nah ini 8 nya tetap kan. Tinggal disederhanakan. 2 log berapa jadinya nih? P pangkat 6 bagi P pangkat 2 kan pangkatnya kita tinggal kurangi ya. Asalkan nih bentuk pangkatnya nih basisnya sama ya, sama-sama P dalam hal ini. Tinggal P pangkat 4 sama dengan 8. Nah ini menggunakan definisi. Saya buatkan dulu definisinya ya. A log B sama dengan C. Ini sebenarnya asal usulnya dari bentuk pangkat, kita bentuk eksponen, di mana B itu sama dengan A pangkat C ya. Numerus, nah ini numerus namanya nih, B ini sama dengan atau diperoleh dari basis pangkat hasil. B sama dengan A pangkat C. Ikuti ya. P pangkat 4 sama dengan basis 2 pangkat hasil 8. Oh, berarti P pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 8. Terus apa yang kita dapatkan? Nah, ini kita kan mau nyari P nih ya. Maka kita pangkatkan 1/4 kedua ruas. Biar P-nya menjadi biar P pangkat 4-nya menjadi P gitu maksudnya ya. 2 pangkat 8 juga kita pangkatkan 1/4 jadinya nih. Kedua ruas kita pangkatkan 1/4. P pangkat 4 dipangkatkan 1/4 kan pangkatnya kita kalikan ya. Nah, di sini mendapatkan P pangkat 1 P ya. Nah, itu kenapa kita pangkatkan 1/4 tadi. Biar mendapatkan nilai P. Ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi kita kalikan. Sehingga diperoleh 2 pangkat. Ini sederhanakan coret-coret di sini 2 pangkat 2 ya. Berarti P sama dengan 4 dong. Selesai, baru dapat P ya, maksudnya ya. Sekarang yang kedua, langkah kedua itu diketahui informasi 2 log berapa? Q ya, Q pangkat 4 ya, ditambah 2 log Q pangkat berapa tuh? Pangkat 2 ya, sama dengan 12 nih. Nah ini sifat yang dipakai, saya tambahkan dulu sifatnya nih. Penjumlahan 2 buah logaritma, A log B ditambah A log C saya pakai. Sama ya, syaratnya adalah basisnya harus sama dulu. Nah, itu hasilnya adalah A log berapa? Ini numerusnya kita kalikan B kali C. Nah, gunakan sifat itu sehingga diperoleh 2 log juga ya. Nih ya, Q pangkat 4 numerus yang pertama kita kalikan dengan numerus yang kedua, Q pangkat 2. Itu sama dengan 12-nya tetap nih. Sehingga dapat hasil 2 log berapa? Nah ini kalau perkalian bentuk pangkat dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlahkan. Q pangkat 6 jadinya ya, sama dengan 12. Nah dengan cara yang sama seperti yang tadi, bahwa numerus Q pangkat 6 pakai definisi sama dengan basis yaitu 2 pangkat hasil 12. Nah nih biar jadi Q pangkat 6 nya dipangkatkan berapa? Iya 1/6. Di kiri pangkatkan 1/6, maka di kanan juga harus dipangkatkan 1/6. Dapat Q kan? Nih ya, nih coret-coret. Ya, 2 pangkat 2 juga, berarti Q sama dengan 4 juga. Ya, Q sama dengan 4. Ini enggak kelihatan nih. Tunggu sebentar. Baru bisa mencari ini nih, Q log P yang ditanyakan. Berarti 4 log 4 dong. Q-nya 4, 4 log P-nya 4 log 4 berapa? Sesuai dengan sifat. Nah, ini saya tambahkan di sini. Yang keempat, sifat yang keempat A log A, basis dan numerus sama ya 1 ya. Ya udah, hasilnya berapa? 1. Selesai. Oke. Itu soal nomor 2 ya. Ini soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui persamaan kuadrat ya. Di soal diketahui persamaan kuadrat, persamaannya adalah x kuadrat min 4a plus 3 x ya, ditambah 6a
sama dengan 0. Nah, kata kuncinya adalah diketahui di soal bahwa akar persamaan kuadrat ini itu saling berkebalikan. Sebenarnya sih kalian tinggal ingat syaratnya aja. Apa syaratnya kalau dia berkebalikan? Jika ya diketahui bentuk umum persamaan kuadrat, ini saya pakainya huruf kapital untuk koefisien x kuadratnya ya. Jadi a-nya a kapital, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Biar nggak bingung nih dengan a yang di sini nih. Oke, apa syaratnya kalau dia saling berkebalikan? Kalau saling berkebalikan syaratnya cukup mudah ya. Konstanta c dalam hal ini c kapital sama dengan a ya, a kapital ini koefisien x kuadratnya maksudnya. Selesai. Ikuti dah. C-nya dalam soal c-nya siapa? Ya ini konstantanya ya. Konstantanya itu adalah 6a. Ya udah 6a sama dengan a itu koefisien x kuadrat. Nih ya, koefisien x kuadratnya sini kalau tidak ditulis itu sama dengan 1 ya. Berarti 6a sama dengan 1 dong. Berarti a sama dengan berapa? 1/6. Beres. Jawabannya adalah E. Nah, cukup mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini perlu gambar sedikit ya. Gambar kubus. Nah, maaf ini agak jelek sedikit, tidak masalah ya. Yang penting tampak seperti kubus lah. Tanpa penggaris soalnya nih. Nah, kubusnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini A pojok kiri bawah ya, dimulainya berlawanan arah jarum jam nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Dan membuat kubus rusuk yang tidak terlihat dari tampak depan kita buat dengan garis putih putus ya. Sepakat ya? Ini panjang rusuknya 1 cm, diketahui di soal, disuruh mencari jarak. Nah, ini saya simbolkan D, distance, jarak antara titik D ke bidang EBG. Nah, di sini titik D saya ilustrasikan, titik D-nya saya tebalkan di sini titik D-nya. Kemudian bidang EBG ini EBG, EB, BG, GE. Ini EBG berupa segitiga. Ya, berupa segitiga sama sisi. Nah, ini kan bidang ya, titik ke bidang ya. Kalau mencari jarak biasanya kita hanya mencari jarak titik ke titik atau titik ke garis. Ini titik ke bidang. Sehingga apa yang tidak kita harus mampu mencari atau mencari garis yang mewakili bidang EBG. Nah, nih saya ilustrasikan dulu. Ini ada titik O ini titik tengah dari peda EG ya, sehingga diperoleh garis BO. Nah, ini garis BO inilah yang akan mewakili bidang EBG. Kenapa begitu? Nah, sebenarnya kalau secara konsep itu diperoleh dari ini nih. Kita membuat bidang baru dari yang melalui titik D sendiri dan berpotongan tegak lurus dengan bidang EBG yang dicari jaraknya. Nah, ini berpotongan tegak lurus nih. Hasil perpotongannya yaitu BO, itulah garis yang mewakili EBG nantinya. Sehingga ini bukan lagi jarak D ke EBG yang kita cari, tapi jarak dari D ke garis BO. Jadi titik ke garis. Sama aja, ini sudah diwakili sekarang EBG ini dengan garis BO. Nah, itu dulu perlu dipahami sekali itu konsepnya ya. Nah, sekarang langkah pertama, jarak titik ke garis D ke BO. Nah, ini kita gunakan segitiga bantu ya. Segitiga bantu. Segitiga bantu ini diperoleh dari, nah ini ya, segitiga yang memuat titik D dan BO sendiri ya, udah DBO. Nah, ini yang perlu dicek adalah apakah dia siku-siku atau bukan, dan adakah sisi yang sama, itu perlu dianalisis. Segitiga bantu ini dalam hal ini DBO tidak atau bukan segitiga siku-siku ya. Ada sisi yang sama, ada ya, sepasang, yaitu DO dengan BO. Sehingga ini adalah segitiga sama kaki ya. Sehingga kita bisa buatkan segitiga sama kaki di sini.
Nah, saya buatnya begini, tetap orientasinya sama. Di sini D-nya di sebelah kiri, B-nya di kanan, O-nya di atas, biar tidak bingung. Nah, ini BD, panjang sisinya berapa nih? BD itu adalah diagonal sisi. BD diagonal sisi berarti sama dengan S akar 2, itu rumus diagonal sisi. Panjang rusuknya ke 1 ya, berarti 1 akar 2 atau akar 2 saya tulis ya. BO. Nah, BO ini tidak bisa dicari langsung ya, tapi BO ini itu dari segitiga siku-siku BFO. Bisa lihat Mbak nih, ada BFO, segitiga BFO, siku-siku di F. Nah, kita konstruksi BO-nya dari sini. Dimana BO itu, ini BF ini kan panjang rusuk ini, 1 ya. Kemudian FO itu kan setengahnya HF. Betul ya? Atau benar ya? HF ya? Atau FH ya? Setengah daripada diagonal sisi. Berarti setengah akar 2. Karena diagonal sisi jadi akar 2 ya. Berarti dapat dari Pythagoras mencari BO ini seperti sisi miring. 1 kuadrat ditambah setengah akar 2 kuadrat. Kan begitu. Jadi akar 1 ditambah ini setengah pangkat 2 kan 1/4. Akar 2 pangkat 2 kan 2 ya. Sehingga ini diperoleh akar berapa? 1 ditambah nih 1 nih coret nih 2, 1/2 ya. Berarti sama dengan akar berapa nih? Akar 1 tambah 3,5 berarti 3/2. Ditulisnya mungkin begini, akar 3 per akar 2, tidak perlu sederhanakan sekali. Ini juga akar 3 per akar 2. Nah, setelah dapat segitiga bantu dengan panjang-panjang sisinya berapa, sekarang kita ilustrasikan dulu nih mana D yang dicari ya. Jarak yang kita cari kan dari titik D ke BO nih ya. Nah, itu dikonstruksi dengan menarik garis atau ruas garis dari titik D yang bagaimana, yang tegak lurus dengan BO sendiri. Nah, inilah jarak ya, disebut dengan D. Kita cari itu sekarang panjangnya berapa. Baru masuk langkah kedua, sekarang berpikir cara apa yang kita gunakan ini. Ada beberapa cara ya. Pertama, Pythagoras biasa nih. Kalau kita pakai Pythagoras ya, pakai segitiga siku-siku ini, BD-nya sih diketahui ya, akar 2 ya. Tapi ini, yang ini berapa nih? Nah, ini yang kita nggak bisa dapatkan langsung. Sehingga ini Pythagoras gagal. Kemudian cara yang kedua yaitu pendekatan luas segitiga. Nah, ini ciri-cirinya, apakah luas segitiga bantu ini bisa dicari? Nah, ternyata bisa. Kenapa bisa? Ya, namanya luas segitiga kan alas kali tinggi per 2, jadi kita perlu alas sama tinggi. Nah, ini alasnya saya pakainya yang BD, tingginya mana nih? Ini tingginya ya. Nah, ini tinggi segitiga bantunya itu kalau dilihat dari gambar kubusnya lagi nih ya. Ini tingginya segitiga bantu ini kan sudah diketahui sama dengan panjang ini ya. Dengan panjang rusuk. Jadi ini saya pakai T ya, T sama dengan 1. Jadi sekarang lanjut nih. Nah, berarti pendekatan luas berarti bisa digunakan. Pendekatan luas sendiri berbunyi A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Nah, ada 2 alas dan tinggi yang kita gunakan ya. Kita akan pandang alas dan tinggi dari segitiga ini dari 2 sudut pandang. Yang pertama nih, A1 sama T1 saya pakai BD. Ini alas yang pertama, berarti ini BD. Kali tingginya berarti pasangannya adalah ini ya, T sama dengan 1 ini ya. Saya sebut T aja ya. A2-nya saya pakai yang memuat jaraknya. Berarti alasnya berarti yang BO dikali tingginya berarti yang ini nih, jaraknya ini D itu ya, D kecil itu. Ya udah. Ya. Ini rumus atau hubungan pendekatan luasnya ya, diperoleh seperti ini. Tinggal disubstitusi sekarang BD itu adalah berapa? BD-nya akar 2 kali tingginya adalah 1. BO-nya adalah berapa ya tadi ya? Ini ya, BO-nya adalah akar 3 per akar 2 kali D-nya yang kita cari ini. Udah, akar 2 akar 1 kan akar 2. Ini kalau dipindah ruaskan jadinya akar kali akar 2 per akar 3 ya, dibalik ya. Sama dengan D. Berarti D dapat berapa? Akar 2 kali akar 2 kan 2 per akar 3.
Ini tinggal dirasionalkan. Kali atas bawah dengan akar 3. Dapatnya hasilnya berapa? 2/3 akar 3 cm. Selesai ya. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 ya. Diketahui alfa plus beta sama dengan pi per 6, juga cos alfa cos beta sama dengan 3/4 ya. Nah, sebelumnya yang perlu kalian ingat, yang ditanyakan di sini adalah cos alfa maksud saya kurang beta. Ini yang ditanyakan. Yang perlu kalian ingat, sifatnya bunyinya gimana sih cos alfa min beta ini gitu ya. Nah, itu ini dia ya. Cos alfa cos beta ditambah ya sin alfa sin beta. Ini mau nggak mau harus kalian tahu ya. Oh, di sini cos alfa cos betanya kan sudah diketahui 3/4 ya. Sudah diketahui 3/4. Tinggal mencari sin alfa sin beta nih. Dari mana? Nah, ini saya tambahkan dulu sifatnya biar nggak bolak-balik. Cos alfa tambah beta. Ini cos alfa cos beta dikurangi ya, itu bedanya ya. Operasinya berlawanan untuk cos. Sin alfa sin beta. Nah, kenapa saya ingatkan sifat ini? Karena kita bergerak dari sini nih. Nah, kita kan punya informasi bahwa alfa cos beta itu pi per 6 ya. Kita koskan kedua ruas. Jadi cos alfa plus beta, ini langkah pertama ya. Kita sebut ini langkah pertama. Cos alfa plus beta sama dengan cos berapa? Pi per 6. Nah, pi per 6 itu kan 180 bagi 6 ya, 30 derajat ya. Nah, ini tinggal jabarkan saja sekarang cos alfa plus beta sesuai dengan sifat. Kan ini ya. Cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, ini sama dengan cos 30 berapa? Itu kan 1/2 akar 3. Nah, sekarang cos alfa cos beta sudah diketahui di soal. Ini dia ya. 3/4. Substitusi langsung. Sin alfa sin beta, inilah informasi yang kita akan dapatkan. Dibawa ke kiri, tukar dengan sin alfa sin beta ya, 1/2 akar 3-nya. Berarti 3/4 diperoleh ya. Dikurangi dengan 1/2 akar 3 sama dengan, nah ini negatif sin alfa sin beta dibawa ke kanan jadinya sin alfa sin beta. Jadi itu informasi yang kita dapatkan sementara. Ya, sehingga sekarang langkah kedua saya buat di sini aja ya. Baru bisa mencari apa? Cos alfa kurang betanya. Tadi sesuai dengan sifat kan apa? Nih ya. Cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Cos alfa cos beta tadi 3/4 ditambah berapa? Nah, sekarang sudah dapat nih. Sin alfa sin beta tadi adalah 3/4 dikurangi 1/2 akar 3. Selesai, tinggal dihitung. 3/4 tambah 3/4 6/4 ya. 6/4 dikurangi 1/2 akar 3. Sederhana kan, ini kan 3/2 min 1/2 akar 3. Beres. Apa jawabannya tuh? D ya. Ya, D. Saya